Kasus terkait transaksi janggal, transaksi mencurigakan, 349 triliun rupiah terus berputar, bak bola panas yang terus menggelinding. Kata Mahfud MD, transaksi mencurigakan ini akumulasi dari tahun 2009 sampai 2023 yang disebutkan melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan. Wow, luar biasa. Ya, bola panas isu ini pun semakin membuat gaduh banyak kalangan. Tetapi pertanyaannya, apakah bola panas ini akan sampai pada goalnya atau hanya berakhir dengan sensasi dan kesepakatan politik? Jadi ada 3 modus terkait dengan pencucian uang dalam kasus 349 triliun rupiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semangat terus untuk Indonesia yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Bahagia selalu, semangat selalu, sahabatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya teman-teman sekalian, kasus terkait transaksi janggal, transaksi mencurigakan, 349 triliun rupiah terus berputar, bak bola panas yang terus menggelinding. Kata Mahfud MD, transaksi mencurigakan ini akumulasi dari tahun 2009 sampai 2023 yang disebutkan melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan. Wow, luar biasa. Ya, bola panas isu ini pun semakin membuat gaduh banyak kalangan. Tetapi pertanyaannya, apakah bola panas ini akan sampai pada goalnya atau hanya berakhir dengan sensasi dan kesepakatan politik? Oke, publik meminta persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun ini harus diungkap tuntas hingga ke akarnya. Aparat penegak hukum diminta membongkar kasus ini, mengusut tuntas kasus ini sampai temuan seakar-akarnya. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tegas menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun ini terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang, TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Sebagian besar kasus dalam perkara transaksi 349 triliun ini terkait dengan kasus impor ekspor, berarti terkait dengan kepabeanan ya, bea cukai, dan juga kasus perpajakan. Oke. Laporan hasil analisis atau LHA yang disampaikan PPATK ini ada 3 hal katanya. Pertama, ada yang terkait dengan oknum, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada laporan hasil analisis atau LHA yang terkait dengan oknum dan tugas fungsinya. Misalnya ada kasus ekspor impor atau perpajakan tetapi oknumnya juga ditemukan. Ya, oke. Jadi dua-duanya ditemukan. Kemudian yang ketiga, laporan hasil analisis atau LHA di mana PPATK tidak menemukan oknumnya, tapi menemukan tindak pidana asalnya. Misalnya terkait misalnya kepabeanan atau terkait dengan perpajakan. Ini clear. Jadi ada 3 modus terkait dengan pencucian uang dalam kasus 349 triliun rupiah ini. Dorongan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mendalami transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan ini terus menguat. Beberapa anggota Komisi 3 DPR menyuarakan pembentukan pansus untuk mengurai benang kusut dan membuat polemik 349 triliun ini menjadi gamblang. Kotak Pandoranya bisa terbuka semuanya. Namun ternyata ini ya, Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau sering disebut dengan Bambang Pacul malah menolak DPR membentuk pansus gitu. Soal transaksi mencurigakan 349 triliun ini di Kementerian Keuangan. Yang tak kalah disorot ramenya itu suhu panas antara Komisi 3 DPR dan Mahfud MD. Mahfud menyebut bahwa DPR sebagai markus gitu, merujuk istilah maklar kasus ya. Mahfud mulanya mengatakan ia merasa aneh dengan DPR karena kerap kali marah-marah
dalam rapat, namun belakangan titip kasus, ya maklar kasus lah kemudian. Merespon pernyataan ini, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta Menko Polhukam Mahfud MD mencabut pernyataan soal maklar kasus ini di DPR. Dia juga mengancam Mahfud akan membawa masalah ini ke jalur hukum apabila Mahfud tidak mencabut pernyataan soal Markus ini. Ya sepertinya memang terkait 349 triliun ini terjadi perang bubat antara Mahfud MD dengan DPR RI Komisi 3. Ya, ada nama Arteria Dahlan yang sangat vokal sekali terkait masalah ini. Ya, sedulurku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, patut disayangkan memang skandal 349 triliun rupiah ini belum bergerak ke arah penegakan hukum dengan alasan katanya masih dicari unsur melawan hukumnya. Bahkan sebagian publik menduga skandal ini bakal sulit terungkap kalau aparat penegak hukum tak mendapat dukungan dari DPR. Kita tahu DPR malah sepertinya ingin menutup kasus ini. Sebab tugas DPR ini kan seharusnya diketahui publik harusnya menjalankan fungsi pengawas pemerintah guna menjaga akuntabilitas, integritas, independensi dalam membongkar skandal ini. Apalagi ini menyangkut nilai uang yang cukup besar, sangat fantastis. Sepertinya kalau hanya mekanisme hukum atau prosedural biasa, ini tidak akan maksimal bila tidak didukung oleh mesin kekuatan parlemen. Ya, malah Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto diketahui menjadi pihak yang menolak pembentukan pansus gitu. Terus kemudian banyak anggota DPR yang seperti mengerem kasus ini gitu. Terus kemudian kepada siapa lagi publik akan berharap? Apakah politisi demokrasi tak bisa diharapkan lagi? Akankah skandal 349 triliun ini hanya akan berakhir di peti eskan saja gitu? Apalagi kalau kasus ini berhenti pada kesepakatan politik di balik layar. Toh misalnya Mahfud MD sudah mendapatkan panggung dan menjadi magnet untuk dilamar menjadi wapres misalnya. Kemudian beberapa orang di Kementerian Keuangan dan beberapa pihak mungkin nanti akan dipidanakan. Dan kasus pun ditutup dengan anti klimaks. Tidak terbongkar secara keseluruhan. Hanya orang-orang di permukaan saja yang diselesaikan. Ya demikianlah. Demokrasi selalu menyodorkan drama tanpa penyelesaian tuntas. Poin dasarnya ada pada sistem dan orangnya yang problem. Sistem saat ini kita tahu menjadikan pajak dan utang sebagai penopang utama APBN. Ini jelas persoalan dan inilah pola APBN gaya kapitalisme. Plus orang-orangnya juga korup. Tadi disebutkan 467 orang terlibat dalam kasus 349 triliun loh. Ini nggak main-main, ini bukan persoalan biasa. Ini persoalan sistemik. Kita butuh sistem yang serius melayani rakyat. Tidak menjadikan pajak sebagai penopang utama APBN. Dan kita membutuhkan penguasa yang amanah. Dan saya menawarkan Islam sebagai solusinya. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat selalu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.